Bab ke-7. Di dalam mobil Rolls-Royce, Lin Xiao dan Mo Yuman duduk di kursi belakang. Meskipun ada seorang wanita cantik di sampingnya, Lin Xiao seakan tak melihat. Ia tenggelam dalam pikirannya dengan tenang. Melihat Lin Xiao tidak memperhatikannya begitu masuk ke mobil, Mo Yuman merasa terpukul. Baik dari segi kepribadian maupun penampilan, dia adalah yang terdepan di seluruh kota Jinghai. Setiap pria yang pernah melihatnya, tidak ada yang tidak memiliki pikiran yang nakal terhadapnya. Sekamuinya bukan karena keberadaan keluarga Mo yang begitu besar dan kuat di belakangnya. Mungkin Mo Yuman sudah lama menjadi mangsa keinginan pria-pria tersebut. Namun sekarang, pria muda yang tak dikenal di depannya, seolah-olah tidak peduli padanya. Ketika pulang nanti, ia harus menyelidiki informasi tentang Tuan Lin ini dengan baik. Tuan Lin, malam ini ada acara makan malam yang diadakan oleh orang terkaya. Apakah kamu ingin ikut? Mo Yuman tahu bahwa kakeknya ingin dia merayu Lin Xiao. Maka dari itu, dia ingin mengajak Lin Xiao pergi bersama ke acara makan malam yang diadakan oleh orang terkaya tersebut. Sebelumnya, dia tidak pernah membawa pasangan pria ke acara apapun. Bahkan tidak ada yang pernah melihatnya dekat dengan seorang pria manapun. Hingga saat ini, Lin Xiao adalah yang pertama. Dengan undangan dari Mo Yuman, Lin Xiao perlahan membuka matanya. Jalannya ke depan tidak mudah, ia harus memanfaatkan kekuatan dari keluarga-keluarga bangsawan ini. Aku ingat bahwa acara ini memerlukan undangan, ucap Lin Xiao. Salah satu syarat yang dia mintakan kepada Mo Long adalah agar Mo Long memberikan undangan acara makan malam orang terkaya kepada Qin Shuting. Tentang undangan, jangan khawatir, keluarga Mo sering berurusan dengan orang terkaya ini dalam urusan bisnis. Bahkan tanpa undangan, aku bisa membawamu masuk, ucap Mo Yuman sambil tersenyum. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Lin Xiao mengangguk. Lin Xiao menoleh ke arah jendela. Di kedua sisi jalan, terdapat kawasan villa yang indah dengan pemandangan pegunungan dan sungai seperti surga dunia. Mutiara bulan purnama yang diberikan oleh keluarga Mo kepadanya terletak di pertengahan lereng bukit. Dari teras mutiara bulan purnama di lereng bukit, bisa melihat separuh kota Jinghai dengan jelas. Tuan Lin, inilah mutiara bulan purnama. Di dalam garasi, ada mobil yang dibeli oleh keluarga Mo sebelumnya, tidak pernah digunakan, satu sedan, satu supercar, sekarang semuanya atas nama kamu. Jelas Mo Yuman sambil menunjuk ke garasi bawah tanah di pintu masuk villa. Lin Xiao tersenyum tipis. Nona Mo, kita berdua seumur, kamu bisa memanggilku langsung dengan nama. Panggilan Tuan Lin terasa agak kaku. Baiklah, maka jangan panggil aku Nona Mo lagi, panggil saja aku Yuman, kata Mo Yuman sambil tersenyum lebar. Yuman? Lin Xiao sedikit terdiam. Apakah panggilan ini tidak terlalu? Apa yang terlalu? Keluargaku dan sahabat baikku memanggil aku begitu. Mo Yuman berkata tanpa memperdulikan. Mendengar ini, Lin Xiao hampir saja spontan berkata, jadi, apakah aku sahabatmu atau keluargamu? Lalu Mo Yuman membawa Lin Xiao untuk berkeliling di dalam mutiara bulan purnama. Setelah menjelajahi seluruh villa, Lin Xiao mengangguk puas. Lin Xiao, jam 6 malam, aku akan menunggumu di gerbang taman air dan gunung, pastikan datang tepat waktu. Mo Yuman berkedip manja, begitu menggemaskan. Dibandingkan dengan keangkuhan Qin Shuting, wajah Mo Yuman terlihat lebih mempesona. Sikap manisnya tidak terasa canggung. Jika suatu hari Qin Shuting melakukan gerakan manis seperti ini, Lin Xiao pasti akan terkejut. Namun sekarang kesempatan itu tidak ada. Setelah Mo Yuman pergi, Lin Xiao pergi ke garasi. Di dalam garasi, ada sebuah Maybach hitam yang mewah dan sebuah Maserati Prague yang keren. Tanpa ingin terlalu mencolok, Lin Xiao memilih Maybach tersebut dan memulai perjalanan meninggalkan villa. Lin Xiao mengemudi ke sebuah pemakaman di pinggiran kota, sambil membeli sebotol anggur putih yang kuat di sepanjang perjalanan. Setelah parkir mobil, Lin Xiao berhenti di depan sebuah batu nisan. Di batu nisan itu terukir beberapa kata.
Guru terhormat Gu Santong. Guru, saat itu, ketika keluarga Lin mengalami perubahan besar, kamu dan ibu bekerja sama membawa aku melarikan diri dari ibu kota. Selama beberapa tahun ini, kamu mengajari aku kedokteran dan seni bela diri, namun kamu melarang aku untuk membalas dendam kepada musuh masa lalu. Aku mengerti maksud kamu tidak ingin aku mati di tangan mereka, sehingga sebelum kamu meninggal, kamu mengatur pernikahanku dengan Qin Shuting. Awalnya aku ingin mengikuti kata-katamu, menjalani kehidupan yang biasa saja dengan Qin Shuting. Tetapi takdir berkata lain. Saat mengucapkan itu, Lin Xiao terdiam sejenak. Hari ini aku bercerai dengan Qin Shuting. Aku telah menyelesaikan tugas yang kamu berikan kepada aku. Jalanku selanjutnya akan aku pilih sendiri. Pembalasan terhadap pembunuhan ibu harus dilakukan. Jika aku beruntung, mungkin kamu harus menunggu beberapa puluh tahun lagi untuk melihat aku. Namun jika aku tidak beruntung, mungkin aku akan segera bergabung denganmu dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Hari ini aku datang, membawa minuman favorit kamu, Ergotou. Lin Xiao membuka penutup botol, aroma anggur yang kuat muncul begitu saja. Seperti saat ini, Lin Xiao tidak lagi terikat oleh pernikahan. Naga tersembunyi dalam lautan. Gu Santong tahu akan sifat Lin Xiao. Untuk menghindari kematian sia-sia, ia menyusun pernikahan untuk Lin Xiao. Lin Xiao pada saat itu telah berjuang batin. Itulah mengapa ia menikahi Qin Shuting. Namun sekarang, tanpa belenggu pernikahan, dendam darah harus dibalaskan. Meskipun jalan ke depan dipenuhi dengan duri, ia akan maju dengan berani dan tanpa takut, bersenjatakan pedang. Setelah menyeramkan anggur putih, Lin Xiao berjalan perlahan ke belakang batu nisan dan membuka peti batu di belakangnya. Peti batu yang beratnya 300 kg terbuka oleh Lin Xiao seperti kertas tipis tanpa usaha yang berarti. Namun, pada saat membuka peti batu, Lin Xiao terdiam. Di dalam peti mati hanya terdapat sebilah pedang berwarna hijau langit yang luar biasa dan sebuah liontin yakut. Sedangkan tulang-tulang Gu Santong lenyap tanpa bekas. Dicuri? Tidak mungkin. Siapa yang mencuri barang akan mengambil tulang-tulang orang lain, bukan pedang dan liontin yang indah. Dalam sekejap, sebuah pikiran melintas di benak Lin Xiao. Apakah guruku sebenarnya tidak? Ketika Lin Xiao menemukan jasad Gu Santong, seluruh wajah jasad itu telah rusak. Jika bukan karena liontin dan pedang hijau 7 kaki di sampingnya, Lin Xiao tidak akan yakin bahwa jasad itu adalah Gu Santong. Semoga si tua itu masih hidup. Lin Xiao menekan kengerian di hatinya, menyimpan pedang panjang dan liontin tersebut, lalu berbalik dan pergi. Beberapa ratus meter dari makam Gu Santong, di balik sebatang pohon willow, bayangan seseorang melintas. Bab ke-8. Malam telah tiba. Pemandangan gunung dan sungai, seluas hampir 10.000 hektar, dengan halaman depan yang dirancang dengan gaya Jiangnan. Air mengalir di sekelilingnya, pavilion dan gazebo di atas bukit-bukit tiruan nampak samar-samar. Di belakang taman, terdapat sebuah danau yang eksklusif untuk pemandangan gunung dan sungai. Jika mutiara bulan purnama milik Lin Xiao adalah villa mewah pertama di kota Jinghai, maka pemandangan gunung dan sungai adalah taman pertama di kota Jinghai. Meskipun rumah mewah keluarga Mo tidak bisa dibandingkan dengan taman pertama milik orang terkaya. Saat Lin Xiao tiba dengan mobilnya, depan taman ramai dengan mobil-mobil mewah. Hanya satu mobil saja sudah cukup membuat orang biasa bekerja keras seumur hidup. Lin Xiao, mengapa kamu ada di sini? Melihat Lin Xiao datang dengan Mercedes Maybach, Qin Shuting terkejut. Selama 3 tahun pernikahan, Lin Xiao tidak pernah bekerja. Uang saku yang diberikan padanya oleh Qin Shuting, bahkan jika dihemat sekalipun, tidak akan mencukupi untuk membeli Mercedes Maybach versi paling standar. Belum lagi mobil yang dikendarai oleh Lin Xiao ini adalah edisi terbatas senilai 4 juta. Lin Xiao, dari mana kamu mendapatkan mobil ini? Tanya Qin Shuting dengan nada tanya yang tajam. Awalnya, ia ingin menemui Lin Xiao untuk meminta maaf atas kejadian pagi tadi. Namun,
Setelah melihat Lin Xiao mengendarai mobil mewah yang tidak sesuai dengan identitasnya, Ken Shuting segera melupakan hal itu. Mendengar nada tanya sombong dari Ken Shuting, Lin Xiao mengangkat alisnya. Apakah hal ini ada kaitannya denganmu? Ken Shuting wajahnya memucat. Jikakan karena kepeduliannya terhadap Lin Xiao, mengapa dia akan bertanya? Dia khawatir mobil ini dicuri oleh Lin Xiao. Meskipun kemungkinan ini sangat kecil, dibandingkan dengan kemungkinan Lin Xiao membeli Mercedes Maybach, yang pertama lebih mudah dipercaya. Limoan di sampingnya ikut bicara. Lin Xiao, Shuting juga peduli padamu. Dia khawatir mobil ini dicuri olehmu. Jika benar kamu mencurinya dan kemudian ketahuan, kamu akan menghabiskan separuh hidupmu di penjara. Ini Mercedes Maybach, bernilai jutaan, kan mobil biasa yang bisa ditemui di mana-mana? Limoan tersenyum sinis saat berkata, bahkan dia pun tidak sampai hati untuk membeli mobil mewah seharga itu. Sekarang melihat Lin Xiao hidup lebih baik setelah bercerai dari Ken Shuting, Limoan semakin marah di dalam hatinya. Lin Xiao mendengar, sudut bibirnya membentuk senyum dingin. Ketika menikah, kalian tidak pernah peduli padaku. Sekarang setelah bercerai, bagaimana mungkin kalian bisa peduli padaku? Baru saja Lin Xiao memalingkan muka dan melihat Ken Shuting dan Limoan bersama. Lin Xiao merasa sedikit tidak senang. Namun perasaan tidak senang itu segera dia singkirkan. Terus-menerus meratapi masa lalu akan membuat kita sulit melangkah ke depan. Ekspresi wajah Ken Shuting semakin memburuk. Lin Xiao, apakah menurutmu kata-kata itu tidak terlalu kasar? Lin Xiao tersenyum ringan. Jika Direktur Ken merasa itu terlalu, silakan manfaatkan kekuatanmu untuk menunjukkan kepadaku. Pagi tadi, kankah kamu ingin membuatku meminta maaf kepada manajer Feng? Mengingat kejadian pagi tadi, Ken Shuting memang merasa sedikit bersalah terhadap Lin Xiao. Namun sikap Lin Xiao saat ini membuat Ken Shuting tidak mungkin merendahkan diri untuk meminta maaf. Lin Xiao! Tepat saat itu, suara yang merdu terdengar dari belakang Ken Shuting dan Limoan. Kedua orang itu penasaran, lalu memalingkan muka. Seharusnya, Lin Xiao tidak mungkin memiliki teman atau dengan kata lain, teman-temannya tidak mungkin muncul dalam situasi seperti ini. Tampaklah Mo Yuman, mengenakan gaun panjang berpinggang hitam, berjalan mendekati mereka. Gaun itu memperlihatkan dengan sempurna keindahan tubuh Mo Yuman yang memesona. Dada yang penuh dan menonjol hampir akan meloncat keluar, namun orang lain tidak dapat melihat pesona apapun di puncak gunung ini. Pantatnya yang tegap dan bulat bergoyang ringan ke kanan dan kiri, memikat hati dan merayu jiwa. Para pria yang hadir untuk menghadiri pesta, pandangan mereka seketika beralih dari Ken Shuting ke arah Mo Yuman. Meskipun tubuh dan wajah keduanya tidak kalah menarik, namun keanggunan alami Mo Yuman lebih menarik perhatian para pria. Limoan melihat seorang wanita cantik seperti bidadari mencari Lin Xiao, rasa cemburu dalam hatinya melonjak seperti gelombang samudra, menciptakan ombak yang menggelegar. Ken Shuting juga terkejut, kapan Lin Xiao kenal dengan wanita seindah itu? Di bawah sorotan semua orang, Mo Yuman mendekati Lin Xiao dan dengan sangat alami merangkul lengan Lin Xiao. Lin Xiao terpaku sejenak, meskipun terpisah oleh pakaian, ia masih bisa merasakan kelembutan dari dua puncak yang menonjol. Mo Yuman menatap Ken Shuting. Lin Xiao, apakah dia temanmu? Pada siang hari, Mo Yuman telah mencari tahu identitas Lin Xiao dengan jelas. Hari ini baru saja bercerai. Istrinya adalah wanita cantik yang berdiri di depan mereka. Kesuksesan besar yang Ken Shuting capai selama 3 tahun ini juga berkat Lin Xiao. Tetapi Ken Shuting tidak memiliki penglihatan yang bagus, sehingga ia tega meninggalkan Lin Xiao. Tentang investigasi mengenai Lin Xiao, tentu saja Mo Yuman tidak akan membocorkannya, sehingga dia pura-pura tidak mengenal Ken Shuting. Istriku yang lama, ucap Lin Xiao dengan ringan. Ken Shuting melihat Lin Xiao berbicara dengan begitu acuh tak acuh, dia tidak bisa menahan sedikit kesedihan di dalam hatinya. Pada saat yang sama,
ia merasakan perasaan tidak nyaman yang muncul di hatinya. Kapan Lin Xiao dan wanita ini kenal satu sama lain? Apakah itu sebelum atau setelah kita berdua bercerai? Oh, Tuan Lin sudah bercerai. Apakah itu berarti aku punya kesempatan sekarang? Mo Yuman berkomentar setengah bercanda, lalu berpaling ke arah Ken Shuting dan berkata, "Halo, aku Mo. Senang bertemu denganmu." Suara Mo terdengar tenang, namun membawa rasa otoritas yang telah lama terbentuk. "Halo?" balas Ken Shuting, lalu bertanya, "Kapan Nyonya Mo dan Lin Xiao bertemu?" "Kami baru saja bertemu hari ini," jawab Mo Yuman dengan jujur. "Kalian bisa menjadi begitu akrab, padahal baru bertemu?" Ken Shuting terlihat skeptis. "Tidak bolehkah?" balas Mo Yuman. "Atau apakah itu karena kamu melihat mantan suamimu telah menemukan wanita yang lebih istimewa darimu, sehingga kamu merasa cemburu?" Ketika pernyataan itu terucap, ekspresi Ken Shuting menjadi sangat tidak menyenangkan. "Shuting, jangan marah. Aku yakin wanita cantik ini pasti juga tertipu oleh Lin Xiao." Limoan tiba-tiba bersuara. "Wanita cantik? Sebenarnya Lin Xiao ini kan keturunan kaya. Mobil Maybach yang dia kendarai itu dicuri. Lebih baik kamu menjauh darinya secepat mungkin. Jangan sampai tertipu olehnya." Limoan segera mengalihkan perhatian kepada Lin Xiao. Dia tidak ingin melihat dua wanita cantik bertengkar karena Lin Xiao. Bab ke-9. Karena Lin Xiao tidak pantas mendapatkannya. "Kamu bilang mobil itu hasil mencuri?" Mo Yuman tersenyum. "Ya, selama 3 tahun ini, dia selalu hidup dari uang syuting. Setelah meninggalkan syuting, jangan bicara soal membeli mobil, bahkan untuk makan sehari-hari pun dia sulit," tegas Limoan. "Mobil itu adalah hadiah dari aku untuk Lin Xiao." Mo Yuman tersenyum sinis. Ekspresi di wajah Limoan langsung menjadi kaku dan hatinya marah tak terbendung. Kenapa sampah seperti Lin Xiao bisa mendapat perhatian dari wanita cantik yang begitu luar biasa? "Wanita cantik? Sepertinya kamu benar-benar tertipu olehnya. Mengikuti dia tidak akan mendatangkan manfaat apapun." Limoan jelas gelisah. Perceraian Lin Xiao dan Ken Shuting adalah sesuatu yang sangat patut disyukuri. Hanya saja, Limoan tidak pernah menyangka bahwa Lin Xiao akan menemukan wanita yang lebih kaya. Dia tidak tahan melihat Lin Xiao, sampah itu, hidup lebih baik darinya. "Aku tidak boleh mengikutinya. Apakah aku harus mengikuti kamu? Bahkan kamu tidak sehebat Lin Xiao." Mo Yuman menjadi sedikit kesal. Saat mendengar ini, Limoan segera berkata, "Era telah berubah. Saat ini bukan lagi masanya untuk mengandalkan paras. Kegantengan tidak akan membawa manfaat apapun. Jika kamu hanya memperhatikan penampilannya, suatu saat pasti akan menyesal." Kata-kata Limoan membuat Mo Yuman tertawa. "Kamu, dengan pikiranmu yang dangkal seperti ini, apa pantas untuk meremehkan Lin Xiao? Aku bilang, bahkan dari segi penampilan dasar saja, kamu tidak sebanding dengan Lin Xiao. Apalagi dalam hal-hal lain, perbedaan antara kamu dan Lin Xiao terlalu jauh." Inilah inti dari ucapan Mo Yuman sebelumnya. Sayang sekali, Limoan sudah begitu marah sehingga hampir kehilangan akal sehat. Dia sama sekali tidak merespons. Mendengar kata-kata Mo Yuman, Limoan hampir mati kecewa. Lin Xiao, si muka polos ini, dalam hal apa dia lebih unggul darinya? Perusahaan keluarganya nilainya hampir mencapai 5 miliar. Hanya dari segi ini saja, apakah Lin Xiao bisa menandingi? Ken Shuting mengerutkan alisnya, lalu dengan dingin berkata, "Limoan, jika hubungan mereka memang sudah sangat dekat, lebih baik kamu sedikit diam. Di zaman sekarang, bahkan menjadi orang baik pun begitu sulit." Ucap Limoan dengan penuh kemarahan. Alasan utamanya, dia tidak tahan melihat Lin Xiao hidup lebih baik darinya. Melihat Lin Xiao hidup lebih baik darinya, Limoan merasa sangat tidak nyaman.
Kata-kata Nyonya Qin tidak salah. Kita berdua memiliki kesamaan dalam hati. Mo Yuman tersenyum lebar. Gerakan yang memeluk lengan Lin Xiao semakin erat. Dengan cara ini, seolah-olah dia sedang mengumumkan ke khalayak umum bahwa sekarang Lin Xiao adalah miliknya. Qin Shuting menatap dengan dingin. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah Mo Yuman sengaja mencoba menyakiti perasaannya. Lin Xiao, aku sungguh tidak menyangka kamu menyembunyikan begitu dalam. Aku pikir hatimu hanya untukku. Saat kamu datang mengacau siang tadi, aku kira itu karena kamu peduli padaku. Sekarang aku baru tahu, ternyata aku salah menilai dirimu. Karena kesalahpahaman pagi tadi, dia terus merasa tersinggung, ingin meminta maaf kepada Lin Xiao, bahkan ingin meningkatkan kompensasi perceraian. Namun, tanpa disangka, saat dia sedang memikirkan bagaimana memperbaiki semuanya, Lin Xiao sudah menemukan wanita yang tidak kalah dalam segala hal darinya. Perasaan menjadi bahan ejekan seperti badut, itulah yang sebenarnya membuat Qin Shuting marah. Terserah kamu ingin berpikir apapun. Lin Xiao juga tidak ingin memberikan penjelasan yang berlebihan kepada Qin Shuting. Karena tidak peduli seberapa banyak Lin Xiao menjelaskan, Qin Shuting tidak akan percaya. Tanpa dasar kepercayaan, pembicaraan apapun akan menjadi sia-sia. Baiklah, mulai sekarang, kita berdua tidak ada hutang budi satu sama lain. Kamu jalani jalanmu, aku akan menyeberangi jembatanku sendirian. Qin Shuting menatap Lin Xiao dengan tatapan yang dingin, seolah-olah melihat orang asing. Detak jantung Lin Xiao sedikit berdegup. Pada saat kita bercerai, kita sudah tidak berhutang satu sama lain. Mo Yuman tersenyum. Nyonya Qin, terima kasih karena kamu mau bercerai dengan Lin Xiao. Jika tidak, aku tidak akan bisa menemukan pria yang begitu luar biasa seperti dia. Limoan seolah menemukan kesempatan untuk menyerang, segera mencemooh. Kamu bilang Lin Xiao luar biasa? Wanita cantik, bukan hanya otakmu yang bermasalah, bahkan matamu juga terganggu. Selama 3 tahun pernikahannya dengan Qin Shuting, dia tidak pernah bekerja. Segala kebutuhan sehari-hari, semuanya tergantung pada Qin Shuting. Pria yang tidak bisa berdiri sendiri seperti itu, apakah pantas disebut luar biasa? Pandangan Mo Yuman tiba-tiba membeku, dia menatap tajam pada Limoan. Kalau begitu, kamu 100 kali lebih baik darinya. Jelas lebih baik 100 kali darinya. Sungguh lucu kata-katamu. Limoan tertawa terbahak-bahak. Ini adalah lelucon terlucu yang pernah didengarnya seumur hidup. Sepertinya benar-benar ada pepatah orang sejalan dengan sejenisnya. Mo Yuman mengangguk. Akhirnya kamu mengeluarkan ucapan yang manusiawi. Orang-orang seperti Qin Shuting dan Limoan yang tidak memiliki pandangan yang cerdas memang pantas berkumpul bersama. Sementara Lin Xiao yang luar biasa, kini berada di sisinya. Qin Shuting tiba-tiba berkata dengan dingin. Nyonya Mo, berani bertaruh denganku? Mo Yuman menatapnya dengan rasa ingin tahu. Taruhan apa? Kita lihat setelah 6 bulan, siapa di antara mereka yang lebih unggul. Orang yang kalah tidak hanya harus meminta maaf kepada lawan, tetapi juga harus menampar dirinya sendiri. Qin Shuting berkata dengan dingin. 6 bulan terlalu lama, bagaimana dengan setengah bulan? Kata Mo Yuman sambil tersenyum lebar. Taruhan ini juga membuat Mo Yuman sangat antusias. Dia ingin melihat sejauh mana Lin Xiao, sang naga di antara manusia bisa tumbuh dalam setengah bulan tanpa keterbatasan dari Qin Shuting. Setengah bulan? Apakah kamu yakin? Dia sekarang sama sekali tidak punya apa-apa. Qin Shuting berkomentar. Sepertinya aturanku belum jelas, kita berdua tidak boleh membantunya sama sekali. Aturan ini pun jika kamu tidak menyebutkan, aku juga tidak akan membantu Lin Xiao. Aku percaya pada pilihan pria yang kubuat. Mo Yuman tersenyum percaya diri. Dilihat dari keahlian medis yang ditunjukkan Lin Xiao saat ini, sudah cukup jelas bahwa dia adalah sosok yang luar biasa. Asalkan Lin Xiao mau,
dia bisa dengan mudah menjadi tamu terhormat bagi semua elit di kota Jinghai dalam sekejap. Dan malam ini, ada acara istimewa. Mo Yuman yakin bahwa Lin Xiao akan bersinar di acara istimewa tersebut. Melihat Mo Yuman langsung membuat keputusan untuknya, Lin Xiao sedikit mengerutkan kening. Dia tidak suka saat orang lain mengambil keputusan atas dirinya, meskipun dia tahu Mo Yuman sedang membantunya. Baiklah, kita tunggu hasilnya dalam setengah bulan. Setelah berkata demikian, Qin Shuting pergi meninggalkan tempat tersebut. Limoan mengeluarkan cemoohan. Mereka mencari masalah sendiri. Setelah itu, ia pun mengikuti Qin Shuting menuju ke dalam perkampungan kaya. Lin Xiao, bagaimana penampilanku tadi? Tanya Mo Yuman sambil merangkul lengan Lin Xiao, lalu dengan lembut menggosok-gosokkan tangannya di lengannya yang penuh keindahan. Bab ke-10. Meskipun saat ini Lin Xiao tidak mempertimbangkan urusan pria dan wanita, namun dalam hatinya, ia harus mengakui bahwa wanita di depannya ini adalah murni seorang peri. Dibandingkan dengan Qin Shuting yang dingin, Mo Yuman lebih mampu menggelitik nafsu seorang pria. Untuk menghindari terlihat mencurigakan, Lin Xiao segera melepaskan lengannya dari dekapan Mo Yuman. Mo Yuman, apakah kamu begitu yakin kalau aku lebih kuat daripada Limoan? Lin Xiao dengan halus mengalihkan topik pembicaraan. Mendengar pertanyaan Lin Xiao, Mo Yuman tersenyum ringan. Tentu saja, pria yang tertarik padaku, semuanya adalah naga dan Feng Huang di antara manusia. Dengan keahlian pengobatanmu yang luar biasa, tidak sulit untuk melampaui orang itu yang penuh hawa nafsu dalam waktu 1 bulan. Lin Xiao sedikit terkejut, pura-pura tidak mendengar bagian pertama dari perkataan Mo Yuman. Ditambah dengan pertemuan kali ini, Lin Xiao hanya bertemu dengan Mo Yuman 2 kali. Mo Yuman mengatakan bahwa ia tertarik pada Lin Xiao, namun Lin Xiao tentu saja tidak terlalu percaya. Oh ya, Lin Xiao, ada sesuatu yang aku lupa untuk katakan. Mo Yuman tersenyum.